Tepuk tangan untuk Putri Mumpuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada songwriter saya gitu ya, yaitu suami saya yang dia akan mengoperasikan apa yang akan saya bawakan. Dan saya di sini diminta untuk berkontribusi dan kontribusi saya siang ini adalah bagaimana menjadikan wirausaha sebagai tulang punggung kemerdekaan hakiki bangsa Indonesia. Kenapa saya katakan itu? Karena sekarang kita merdeka, tapi apakah kita sudah merdeka secara hakiki? Di tangan kaum muda perubahan akan terjadi. Next slide adalah bisa kita lihat. Ada pesan dari saudara-saudara kita yang dari Bangka Belitung. Dan ini jangan sampai terjadi di tempat lain lagi. Boleh nyanyi kalau mau. Inilah tempat kami, kampung gantong. Kata orang pulau kaya banyak rumah di mana-mana. Tapi siapa yang punya? Bukan kami yang punya. Kami hanya kuli-kuli belaka. Memang sudah nasib menjadi kuli. Selamanya jadi kuli, nasibku takkan berubah. Terima kasih, ini harus kita akhiri. Kondisi seperti ini sebaiknya tidak terjadi lagi. Karena ini sudah cukup lama kita rasakan di banyak pulau di mana Allah memberikan resources, tapi ternyata sumber daya lokal itu belum memampukan bangsa kita. Kitalah yang harus merubah kondisi pembangunan yang sekarang menjadi paradigma yang tepat dan kebijakan pro kearifan lokal sehingga masyarakat lokal betul-betul bisa mendapatkan manfaat dari sumber daya alam yang Allah berikan di mana mereka tinggal. Ini penting saya pikir dan mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi bagian untuk mewujudkan ini. Coba kenapa itu terjadi tadi? Kenapa saudara kita di Bangka Belitung, di Papua, di Kalimantan? Itu karena kita itu harus melihat cara investasi yang ada. Cara investasi sekarang ini hanya bertumpu pada kaidah-kaidah finansial atau keuangan dan industri saja. Coba diakui, di sini ada bankers, ada Bang Sandi, ada banyak korporasi. Ini loh yang menciptakan saudara-saudara kita di Bangka Belitung itu. Padahal cara investasi itu harus juga berpikir kaidah-kaidah lain. Yaitu rasa keadilan untuk penduduk lokal. Dengan budaya setempat. Keselarasan dengan lingkungan dan alam setempat. Ini penting, ini selalu dipertanyakan. Dan seolah-olah belum ada jawaban. Dan saya yakin di tangan kalian jawaban itu bisa didapatkan. Saya akan melihat ada dua cara investasi yang selama ini terjadi. Dan ada benang merah yang membedakan. Yaitu kewirausahaan komersial dan kewirausahaan sosial. Kita lihat kewirausahaan sosial, aktivitasnya adalah bisnis komersial. Ini, bisnis komersial ini tentunya menggunakan paradigma dominasi investasi. Coba bisa kita lihat. Sementara kalau kewirausahaan sosial itu aktivitasnya bisnis sosial. Kalau kita lihat lebih detail lagi, di dalam kewirausahaan komersial itu paradigmanya dominasi investor karena bisnisnya komersial. Sementara kalau bisnis sosial paradigma adalah bermitra dengan masyarakat. Kemitraan dengan masyarakat untuk mendapatkan benefit yang sebesar-besarnya. Dan yang dilakukan bisnisnya bisnis sosial di mana kaidah-kaidah itu memenuhi rasa keadilan masyarakat lokal,
setempat di mana resources ada, juga tidak melupakan keselarasan dengan adat istiadat lokal dan keselarasan dengan lingkungan maupun alam setempat. Saya pikir ini jelas. Baik, sementara ini kita lupakan sebentar ya. Kita beralih kepada komponen masyarakat madani yang seharusnya terjadi ini. Civil society dalam teori pembangunan kemasyarakatan. Di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, ada 3 pilar aktor pelaku, yaitu masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Di mana masing-masing secara nature itu sudah bersatu dari zaman Nabi Adam ini, bahwa masyarakat itu selalu ada local resources. Dia tinggal di situ karena apa? Ya memang Allah melahirkan dia di situ, di sekelilingi local resources, dan pengusaha itu biasanya dia punya finansial, punya keuangan, dan dia punya teknologi. Ini sangat diperlukan juga untuk membangun sebuah bangsa. Pemerintah ini membuat peraturan dan melakukan pengaturan. Ketiga komponen ini yang sebetulnya menjadi pilar pembangunan bangsa. Tapi apa yang terjadi? Perilaku masyarakat madani dalam tanda petik bangsa Indonesia saat ini, atau perilaku bernegara di dalam memanfaatkan resources di republik kita lihat lebih detail. Masyarakat di mana dari turun-temurun zaman Nabi Adam itu sudah melakukan aktivitas, ya saya bilang itu aktivitas non-profit. Dia melakukan aktivitas bersama dengan lingkungannya, di mana ada asas kemanfaatan di situ. Masyarakat memanfaatkan resources yang memberikan dia kehidupan, resources dijaga sehingga resources berkesinambungan. Itu selalu ada seperti itu. Sementara pengusaha itu secara nature dia berinvestasi dan melakukan akumulasi capital. Jelas. Nah, pemerintah ini harusnya kan melakukan pelayanan publik. Ini mudah-mudahan Pak Jokowi ada. Pak Jokowi alhamdulillah sudah melakukan itu. Sehingga dia dalam setiap pemilu akan dipilih terus. Karena memang dia melakukan pelayanan publik. Tapi apa yang terjadi? Nah, ini perolehan suara itu, pelayanan publik itu agak dilupakan. Yang lebih seru sekarang ini kalau kita lihat di dalam media itu isu-isu politiknya lebih kental daripada apa yang seharusnya diberikan kepada masyarakat dan publik. Ini kenapa saya paparkan, karena saya ingin generasi muda di sini semua akan melakukan perubahan, melihat bagaimana ini bisa menjadi lebih baik. Nah, perolehan suara tadi dan ya, ada dua hal ini, yang satu perlu investasi, yang satu perlu perolehan suara. Ini kalau meminjam bahasanya Pak Emil Salim, penguasa dan pengusaha ini bergabung. Sama-sama kuat, double strong. Tapi apa yang terjadi dengan adanya investasi, perolehan suara, dan tadi ada akumulasi kapital, ini membuat paradigma pembangunan kita itu didominasi oleh paradigma dominasi investor. Nah, karena dominasi investor yang kita lihat sekarang ini, bagaimana investasi perolehan suara itu kemudian membuat pemerintah merasa bahwa sayalah yang punya kekuasaan, diambil itu yang namanya local resources. Saya nggak usah beri contoh terlalu banyak contohnya. Lihat, pemerintah selalu di atas. Dia ambil local resources itu, dan untuk mengelola local resources dia perlu investasi. Dia bawalah si pengusaha di mana ada investasi dan teknologi yang dia perlukan. Tapi karena tadi resources itu dicabut, dipisahkan dari rakyat, muncullah kemiskinan. Nah, ini celakanya lagi kalau Anda lihat garis biru itu yang namanya kemanfaatan. Itu hanya dinikmati oleh kedua belah pihak dalam pembangunan kita. Dirasakan atau tidak dirasakan, itulah realitas yang terjadi. Oke? Sehingga
muncul kemiskinan dan lebih celakanya lagi karena ada kekuasaan dari pemerintah dan si pengusaha ini ada I have the feeling berada di atas. Makanya muncul CSR tadi itu. Saya di atas nih, saya memberi dan rakyat harus merasa di bawah. Ini kira-kira yang bisa dilihat dengan jelas. Jadi lepas dan tercabutlah si resources itu dengan segala kekuasaan dan kekuatan yang dia punya karena dia membuat peraturan dan dia mengatur. Tekanan selalu diberikan pada pemerintah, kepada pengusaha sehingga akhirnya rakyatlah yang menjadi pihak yang selama ini ditekan. Media sudah mengungkapkan banyak pihak, Mesuji, Bima dan sebagainya. Ini yang dibilang metode pembangunan yang top down. Dan itu masih terjadi. Ini tidak boleh terjadi. Mulai detik ini di tangan kalian yang menjadi agen perubahan. Oke? Terus seperti apa sih sebetulnya? Kita harus melihat dong, kalau melihat yang kita rasa tidak berhasil memakmurkan rakyat, harusnya kita lihat sebuah paradigma yang bisa memakmurkan rakyat. Di sini namanya paradigma kemitraan. Sama, komponennya sama, tapi apa yang terjadi? Itu pemerintah itu membawa local resources bersama-sama dengan masyarakatnya. Nggak ada yang ditinggal. Dan dia berada di tengah-tengah. Karena dia tahu resources perlu diolah dan perlu pengusaha. Dia bawa pengusaha yang mempunyai modal dan mempunyai teknologi. Dia menjadi fasilitator untuk ketiga pelaku ini. Ya, karena dia punya peraturan dan bisa mengatur. Sehingga ketiga komponen ini itu memunculkan apa yang namanya pro masyarakat lokal dan pro pembangunan perdesaan. Ini loh. Sehingga kalau ini terjadi ada invisible hand gitu ya. Yang menjadi driving force menekan terus ketiga aktor ini untuk berkolaborasi. Tadi kata kuncinya di kolaborasi. Sehingga terjadi yang namanya pemberdayaan lokal. Local empowerment terjadi, nggak ada yang ditinggalkan sama sekali, tidak ada dari pembangunan. Dan lihat dong, semuanya garis biru ini adalah asas kemanfaatan bersama. Bisa dinikmati oleh ketiga aktor atau pelaku. Ini yang seharusnya future of Indonesia dibangun berdasarkan ini dan kalian memegang peranan yang sangat besar. Ini yang dinamakan metode pembangunan bottom up. Oke, bagaimana sih filosofinya kemitraan masyarakat? Sederhana, ini udah sering diomongkan, saya mau cepat saja. Setiap individu memiliki kemampuan untuk self-development, untuk tumbuh. Gak mungkin Bang Rene tiba-tiba jadi segede ini, saya gak kaget juga. Pasti pernah bayi. Semua yang di sini pasti pernah bayi. Toh, Anda mampu tumbuh seperti sekarang. Menjadi Sandiaga Uno gitu ya, menjadi Goris Mustaqim. Itu karena you have your own self-development. Ini yang penting. Sehingga kita pun harus juga melihat masyarakat mampu melakukan pembangunan mereka sendiri. Yang perlu kita berikan pada mereka adalah trust. Saya sering mendengar orang bilang, apa mereka mampu? Banyak bupati yang bilang, Bu Mumpuni yakin masyarakat bisa. Di balik pertanyaannya, bagaimana sebagai pemimpin Anda memampukan masyarakat? Bukan questioning apakah mereka mampu. Kalau Anda mempunyai kepercayaan, you build trust. Rakyat juga akan memberikan trust itu kepada Anda. Ini penting. Terus yang kedua, kita bicara kemiskinan. Kemiskinan itu hanya simptom. It's not the real problem. Itu simptom gitu. Akar atau virus masalahnya ada di mana? Ada di cabutnya si local resources yang menjadi sandaran hidup orang lokal. That's the biggest virus. Penyakitnya di situ yang harus kita obati. Caranya bagaimana? Menghubungkan kembali, reconnecting local resources dengan local community. Ini menjadi sangat penting. Kalau ini, dua filosofi ini bisa kita kerjakan insya Allah untuk memakmurkan bangsa Indonesia tidak terlalu sulit. Bagaimana sih metode bermitra dengan masyarakat? Ada 3 pilar yang sangat penting. Yang pertama tadi saya sering di unlock. Kita membuka kunci, ya, potensi, ya, membuka potensi dan kemampuan masyarakat lokal.
Tentu Anda tahu caranya, kalau tidak tahu nanti kita bisa diskusi lebih panjang di luar stage di sini. Mendorong aspirasi dan cara pembangunan masyarakat lokal. Yang terakhir dan penting adalah mengawal proses pembangunan diri masyarakat dengan cara yang benar. Ketiga hal ini menjadi kata kunci yang sangat penting yang harus kita ingat. Dan untuk mengakhiri, saya ada 2 lagu yang terakhir nanti tetap saya berharap semuanya untuk berdiri dan menyanyikan karena ini hanya penggalan. Tapi untuk sekarang kita ingin melihat Anda harus kembali ke sini. Jujur dan ingat, tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Dan sebagai penutup saya mohon semuanya berdiri karena warisan dari bangsa kita, penggalanya harus kita nyanyikan bersama-sama walaupun tadi sudah. Lah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tri mumpuni sekali lagi, tepuk tangan, keren banget.